Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita tetap semangat ya untuk menyelesaikan pertandingan iman yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita selesaikan. Karena itu pagi hari ini kita mau dengar ya pengarahan Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan, impartasikan kepada kita. Selamat pagi Kak Edi, Kak Ros. Pagi, shalom. Shalom Kak. Suara saya jelas, Adi? Ya, jelas Kak Edi. Oke. Baik, kita langsung aja ya, saudara. Topik hari Minggu ini, kita mau merenungkan tentang bagaimana kita menjadi orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kita sudah lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin nyata, saudara. Semakin jelas bahwa kita sedang ada di zaman akhir, ya. Kalau kita lihat ya mulai adanya, saudaraku, eskalasi ya banyak hal, saudara, ya, di mana ada bencana-bencana perang. Kita lihat, saudara, ada berbagai macam, saudara, hal-hal yang muncul yang sebelumnya tidak muncul, ya, saudara. Ini adalah, saudaraku, tanda-tanda makin jelas bagaimana kita sedang hidup di zaman akhir. Nah, saudara, Tuhan tidak mau kita berfokus ke bagaimana kita ya fokus kepada hari dan saat kedatangannya Dia, karena Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Tetapi Tuhan mau kita berfokus ke bagaimana kita siap menantikan kedatangan Tuhan. Nah, kita harus siap karena kita tidak tahu kapan Dia datang, saudara. Ya, itu sebabnya kalau nggak salah Billy Graham, dia berkata, mari kita hidup seperti Tuhan mau datang hari ini, tapi kita merencanakan 1000 tahun ke depan. Nah, saudara, apakah kita hidup seperti Tuhan mau datang hari ini? Nah, siapa yang akan, saudaraku, siap menyambut kedatangannya Tuhan? Mari kita lihat ayatnya, saudara. Kita akan lihat dalam Injil Lukas. Nah, Lukas 21, 34-36. Saya mau bahas khusus 3 ayat ini. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, saudara, ini nasihat Tuhan bukan hanya untuk orang umum, tapi juga untuk murid-muridnya. Ya, karena, saudaraku, dia berkata kepada murid-muridnya, ya, berkata kepada kita semua, ya, saudara. Nah, jadi, saudara, kita harus berfokus bagaimana kita siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan fokus ke hari dan saatnya. Nah, ada orang yang fokus ke hari dan saatnya. Kapan ya Yesus datang? Wah, dia datang tanggal sekian, jam sekian. Nah, itu ramalan-ramalan yang nggak pernah, saudaraku, digenapi dalam sejarah. Ya, bahkan tokoh-tokoh yang paling hebat ya pernah, saudaraku, meramalkan itu, tapi saudara miss terus sampai hari ini. Kenapa? Karena memang itu mustahil kita ketahui. Tapi yang Tuhan suruh adalah ya bersiap-siaplah supaya kita ready. Waktu Dia datang, kita berjumpa dengan Tuhan. Wow. Nah, saudara, ini yang kita perlu fokus. Nah, sekarang kita lihat, saudaraku, sama-sama apa problem manusia
di akhir zaman. Nah, perhatikan ayat 34 sebelumnya dulu, ya. Jagalah dirimu supaya apa? Hatimu. Perhatikan, pada akhir zaman problem manusia ada di hatinya. Supaya hatimu jangan syarat ya dengan 3 hal. Pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Nah, ini 3 hal yang akan saudaraku menguasai hati manusia. Termasuk kita murid-muridnya, kita mesti jaga-jaga. Ya, nah, next kita lihat saudara. Jadi problem manusia berikutnya di akhir zaman adalah apa, saudara? Ya, hatinya syarat dengan 3 hal ini. Ya, kita mesti jaga jangan sampai kita kena. Syarat itu artinya dipenuhi, dikuasai oleh 3 hal ini, saudara. Yang pertama oleh pesta pora, yang kedua oleh kemabukan, yang ketiga oleh kepentingan duniawi. Nah, ini 3 hal yang Tuhan Yesus nasihati. Saudara, saya dulu berpikir, 3 hal ini buat orang yang belum kenal Tuhan. Ya, nah kalau ini hanya buat orang yang belum kenal Tuhan, ngapain Tuhan ngomong sama muridnya? Ya, kita nggak boleh syarat dengan 3 hal ini. Ya, berarti saudaraku ini juga buat kita. Kita mesti periksa diri kita, saudara. Berarti kalau kita, saudaraku, ya tidak, saudaraku, siap untuk hal ini, kita nggak siap kedatangannya, saudara. Karena pada waktu kedatangannya, saudara, Tuhan mau kita kudus hidupnya. Ya, kita, saudaraku, kudus betul-betul. Ya, nah ini orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Ya, 3 hal ini apa? Ya, kita perhatikan. Pertama, pesta pora. Nah, pesta pora, saudara, itu artinya apa? Ya, apakah sekedar ya saudara, orang saudara pesta pora itu makan-makan ya di satu tempat, pesta-pesta, senang-senang. Ya, itu bisa, saudara. Tapi artinya apa? Nah, pesta pora itu artinya begini, saudara. Ya, gelojoh pesta pora itu. Hidup untuk menikmati hawa nafsu. Itulah, saudaraku, ya pesta pora. Hidup untuk menikmati hawa nafsu. Nah, perhatikan saudara, ada orang yang makan untuk hidup, tapi ada orang yang hidup untuk makan. Oh, beda, saudara. Makan untuk hidup, ya saudara, dia adalah saudara, ya makan itu bukan untuk menjadi fokusnya, ya hidupnya jadi fokusnya. Ya, tapi kalau ada orang, saudara, hidupnya berfokus untuk makan. Artinya apa? Untuk menikmati makanan, saudara. Nah, ada nggak kita kayak begitu, saudara? Wih, hidupnya, saudaraku, pikirannya makan terus, saudara. Ya, lagi dengar firman Tuhan aja, saudara. Aduh, nanti makan apa ya? Wis, aduh, saya mau makan nih, enak nih, ya. Wow, ya lagi hamba Tuhan ngomong soal nasi Padang. Wih, dia langsung, ya saudara, itu fokusnya. Dia hidup memang untuk makan. Ada orang hidup untuk apa, saudara? Jalan-jalan. Ada. Ya, dia kalau kumpulin uang, saudara, tujuannya jalan-jalan. Ya, bukan nggak boleh jalan-jalan, saudara. Ya, tapi dia tujuannya memang untuk itu. Dia kalau nggak jalan-jalan nggak bisa, ya saudara. Ada orang hidup untuk apa, saudara? Ya, belanja terus, saudara. Ya, melakukan apa, saudara? Wah, dia nikmat sekali kalau keliling mall terus ya. Kalau ditanya ngapain, Bu? Ya biasa, kita lagi doa keliling. Hah? Doa keliling. Iya, ngapain? Ya, gitulah cuci mata katanya ya. Nah, itu saudara. Itu bisa jadi hedonisme. Ya, kita lama-lama hidup untuk menikmati hawa nafsu kita, saudara. Nah, hedonisme bisa juga hidup untuk ya menikmati apa, saudara? Ya, menikmati seks. Nah, ada orang yang seperti itu.
Ya, saudara. Jadi dia hidup untuk menikmati seks. Nah, contohnya, saudara, di dalam Alkitab itu adalah yang Yesus katakan. Ya, jikalau seseorang melihat seorang wanita, dan kemudian ya dia menginginkannya. Nah, saudara, menginginkannya, ya terjemahan yang lama bilang syahwatnya tergerak, ya saudara, dia terangsang, ya dia sudah saudaraku berbuat zina dalam hati. Nah, apa artinya ayat ini, saudara? Apa sekedar seseorang pria tergoda dengan wanita, yang melihat terus kemudian ya dia jatuh dalam dosa onani misalnya, ya saudara, bukan sekedar itu. Ya, memang bisa orang jatuh dalam dosa onani dengan melihat seorang membayangkannya, bisa. Ya. Tetapi lebih dari itu, saudara. Karena dalam bahasa Yunaninya itu artinya dia terus-menerus melihat wanita itu. Ya, dia terus-menerus melihat. Nah, dia melihat itu untuk tujuan menikmati seks. Nah, itu dia. Jadi dia hidup untuk, saudara, memang tujuannya itu. Jadi dia tiap kali melihat wanita, saudara, dia memang, ya nggak ada yang tahu ya, dia sendiri kan. Dia lihat untuk sampai dia terangsang, kemudian saudaraku dia melakukan onani. Ya, saudara. Dia lihat pornografi, saudara. Terus-terusan dia lihat itu. Ya, dia lihat memang untuk menikmatinya. Dia lihat untuk apa, saudara? Ya, supaya dia menikmati apa? Ya, keinginan seksnya itu, saudara. Nah, itu ya hedonisme itu. Ya. Atau ada orang yang, saudara, hidup untuk apa, saudara? Ya, hidup untuk apa? Dia mesti punya rasa aman terus. Ya, nah ini juga, saudaraku, hedonisme. Ya, makanya orang Kristen ada yang hidupnya maunya aman dan nyaman. Ya, nah itu juga, saudaraku, bahaya. Itu termasuk hedonisme. Kita hidup ya untuk apa, saudaraku? Rasa aman dan kenyamanan. Ya, makanya dia nanti, saudara, tidak tidak mau, saudaraku, lakukan sesuatu kalau itu tidak nyaman. Ya, dia tidak mau melakukan sesuatu kalau itu tidak aman. Nah, itu juga, saudaraku, ciri-ciri ya orang yang hidup di akhir zaman, saudara. Ya. Nah, jadi itu namanya pesta pora. Yang kedua, kemabukan. Ya. Kalau orang pesta pora, saudara, lama-lama apa? Dia karena terus, misalnya dia hidup karena, saudaraku, dia terus hidup untuk menikmati seks, lama-lama dia sex addiction, ya, mengalami apa? Addiction, keterikatan akan seks, ya, saudara. Keterikatan pornografi, keterikatan, saudara, apalagi, saudara, ya, makanan, keterikatan, itu addiction. Ya, banyak sekali addiction, saudaraku, hari-hari ini. Ya, kita lihat alkohol bisa, saudaraku, jadi addiction buat kita, saudara. Narkoba, waduh, makin banyak orang yang kena narkoba, saudara. Ya, homoseksual, lesbian, ya, itu bisa jadi addiction. Nah, orang yang terus-menerus hidup dalam adiksi, waktu Tuhan Yesus datang nggak siap, saudaraku. Ya, dia nggak bisa ya siap menerima kedatangan Tuhan. Dia akan tidak luput, ya, saudaraku. Ya, tapi kita mestinya luput. Tuhan mau kita luput ya dari apa yang terjadi pada akhir zaman, dan kita menantikan kedatangannya dan kita ketemu dengan Tuhan. Nah, kemudian apalagi, saudaraku? Ya, addiction itu, saudara, ya banyak. Ya, kita lihat, saudaraku, ada satu addiction yang hari ini kita anggap remeh. Nggak apa-apa, Pak Edi. Ya, semua orang juga begitu. Namanya apa, saudara? Digital addiction. Nah, ini ya, ini, saudaraku, harus jadi perhatian kita. Ya, addiction ini nggak ada di zaman dulu, saudara. Nggak ada. Ya, kalau sexual addiction ada. Ya,
Kalau kerakusan, ya terikat makanan ada zaman dulu. Tapi yang baru, saudara, yang hari-hari ini ya akan menjadi, saudaraku, ancaman buat kita adalah apa, saudara? Ya, digital addiction. Kita terikat dengan apa, saudaraku? Ya, dengan gadget. Kita terikat dengan smartphone. Kita nggak bisa lepas dari smartphone. Kita dikuasai, ya, diperbudak oleh smartphone, saudaraku. Nah, ini kita harus taruh perhatian, saudara. Ya, kalau enggak, kita enggak siap waktu Tuhan Yesus datang. Mari kita mesti menang terhadap, saudaraku, digital addiction ini. Ya, nah ini nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menang terhadap ya addiction ini, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, Yesus bilang kita nggak boleh syarat dengan kepentingan duniawi. Ya, kepentingan duniawi. Bahasa aslinya adalah biotikos. Biotikos itu artinya, saudara, ya, kesibukan dalam aktivitas sehari-hari, aktivitas yang duniawi sehari-hari. Ya, kita sibuk karena kata kepentingan berasal dari kata penting. Nah, apa yang paling penting dalam hidup saudara? Ya, ada orang yang paling penting adalah uang. Maka dia disibukkan dengan aktivitas mencari uang. Ya, saudara. Kalau orang yang paling penting dalam hidupnya adalah sukses, maka saudara, ya, dia dikuasai oleh kesibukan aktivitas ya mencari kesuksesan. Ya, saudara, apa yang paling penting? Ya, kalau yang paling penting adalah uang, kesuksesan, ya, keberhasilan, ketenaran, apalagi saudaraku gengsi dalam hidup ini, ya, maka itu yang kita kejar. Akhirnya kita hidup, saudaraku, kita bekerja gila-gilaan, kita berbisnis gila-gilaan, saudara. Akhirnya, saudara, kita hidup dalam yang namanya ketergesaan. Nah, ini ngeri, saudara. Hidup dalam ketergesaan. Nanti kita lanjutkan ini, saudara. Ya. Nah, akibatnya, saudara, ya, kalau ini terjadi, saudara, keluarga hancur akhir zaman ini. Keluarga kita rusak. Ya, lihat keluarga yang di atas ini, di gambar ini, saudara. Ya, keluarga ini hancur, saudara. Ya, enggak ada hubungan di dalam keluarga. Ya, makan malam aja lihat, saudara, bapaknya lihat saham terus, buka laptop, ya. Mamanya nonton drakor mungkin, ya kan? Itu anak-anaknya ngapain? Main game, saudara. Ya. Nah, ini kan, ini dia, saudara, problem akhir zaman. Ya, problem zaman akhir ini. Nah, saudara, kita mau lihat dulu addiction. Ya. Saudaraku, apa itu addiction? Kita mau lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 13 next. Nah, ini udah mulai terjadi pada zamannya Paulus. Paulus bilang begini, saudara, dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Ya. Nah, saudara, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Nah, saudara, kenapa Paulus ngomong begini, saudara? Nah, orang Korintus, ya, itu sebagian dipengaruhi oleh ajaran yang sudah dipengaruhi oleh filsafat Yunani, saudara, yaitu Gnostik, yang menganggap tubuh manusia itu, saudara, memang dilahirkan jahat, berdosa. Ya, memang udah begitu tubuh kita. Tapi roh kita kudus. Roh sama tubuh nggak ada kaitannya, saudara.
Apa yang kita lakukan dalam tubuh tidak mempengaruhi kesucian roh. Ya, jadi kalau tubuh memang ya hidupnya saudara jahat, ya suka seks, suka rakus, biarin aja, nggak apa-apa. Toh apa yang kita lakukan nggak mempengaruhi roh kita. Ya, jadi tubuh kita biarin aja dia melakukan yang dia inginkan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka tubuhnya manusia, saudara, ya itu dianggap ya memang udah wajar seperti itu. Ya, itu seks ya wajar, nikmati aja. Ya, rakus, nikmati aja. Makanya, saudara, pada zaman itu orang-orang yang terpengaruh kepada filsafat ini ya hidup dalam ya hedonisme, saudara. Jadi mereka, saudara, ya hidup untuk menikmati nafsu yang ada dalam tubuhnya, saudara. Jadi kalau mereka, saudara, makan, ya orang-orang zaman itu, saudara, di zaman Romawi, ya itu mereka benar-benar kalau pesta, saudara, mereka itu makan, ya kemudian saudaraku nikmati makanan sampai kenyang. Nah, tapi kan kalau udah kenyang berhenti kan, nggak bisa lagi menikmati nafsunya. Nah, di belakang ruangan pesta itu ada namanya ruang muntah namanya, saudara. Nah, mereka ke belakang dicolok, ya tenggorokannya langsung muntah, dikeluarkan, saudaraku, perutnya kosong lagi, balik lagi ke ruang pesta tadi. Ya, minum lagi, mabuk, saudaraku, makan, saudara, makan sekenyang-kenyangnya. Nanti udah kenyang, pengen menikmati lagi, lari ke ruang muntah lagi, colok, muntahkan, bisa berkali-kali dia. Memang dia hidup untuk makan, ya. Nah, hidup untuk minum, saudara. Nah, untuk bersenang-senang, menikmati, saudaraku, keinginan-keinginan dagingnya, ya. Nah, bukan hanya itu, saudara. Kemudian dilanjutkan, maaf, dengan pesta seks. Ya, pelacur-pelacur diundang, saudaraku. Dan kalau mereka melakukan percabulan itu, saudara, bisa ratusan rame-rame ya melakukannya di ruang pesta itu. Mengerikan nggak, saudara? Ya, bahkan sampai ke kalau mereka, saudaraku, menyembah berhala, ya maka imamnya itu adalah pelacur. Itu yang terjadi di Korintus. Nah, ini karena apa, saudara? Filsafat dunia. Ya, mereka ikut filsafat Yunani ini, saudara, yang menganggap tubuh itu memang jahat, tubuh itu memang berdosa. Biarkan aja, nikmati aja. Toh nanti sampai kita udah meninggal, ya kita tetap masuk surga. Kenapa? Ya, karena roh kita nggak ada kaitannya sama apa yang kita lakukan. Tetap roh kita suci kok. Roh kita masuk surga. Tubuh kita binasa nggak apa-apa, tapi roh kita masuk surga. Nah, ini mempengaruhi orang-orang saudaraku yang baru percaya sama Tuhan. Ya, akhirnya mereka dipengaruhi. Akhirnya orang Kristen ya gelojo, hedonisme, ya kemudian saudaraku mereka juga ikut dalam percabulan. Makanya Paulus bilang percabulan yang ngeri-ngeri ada di dalam Korintus, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Paulus harus jelaskan. Ingat, tubuh kita pada prinsipnya tidak jahat. Yang jahat adalah keinginan-keinginan dagingnya yang jahat. Tubuh kita itu tidak jahat. Bahkan tubuh kita itu adalah milik Kristus. Bahkan tubuh kita itu adalah anggota Kristus. Bahkan tubuh kita itu adalah bait Allah. Ya. Dan tubuh kita adalah apa katanya, saudara? Ya, untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Wow. Ya, jadi saudara, tubuh kita ya sebenarnya, saudaraku, ya itu milik Tuhan. Tidak jahat, tidak, jangan saudara benci tubuhmu. Ya, yang saudara mesti benci adalah keinginan dagingnya itu.
itu yang mesti kita matikan. Nah, tubuh kita enggak. Ya, kita bahkan disuruh muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita, saudara. Nah, ini saudara, kita mesti mengerti ini. Kalau enggak kita jatuh dalam hedonisme, ya, dan kita, saudaraku, tidak menggunakan tubuh kita untuk kemuliaannya. Ya, kalau kita udah dipengaruhi, saudara, oleh hedonisme, maka tubuh kita diikat, ya, terikat dengan apa? Ya, perhambaan. Nah, inilah addiction. Kita terikat dengan addiction. Ya, berapa banyak kita, saudaraku, masih terikat dengan addiction. Kita mau menang hari ini. Kita mau, saudaraku, mengalami freedom, kemenangan atas addiction. Kalau enggak nanti waktu Tuhan datang kita enggak siap. Saudara, mari kita mau fokus, saudaraku, minggu-minggu ini. Ayo, saudara mesti menang. Saudaraku, apa yang belum menang, mari kita, saudaraku, ya, siapkan diri supaya kita bisa menang. Nah, kemudian saudara, saya mau ulangi lagi tadi, ya, yang saudaraku akan mengikat orang adalah bukan hanya pesta pora dan kemabukan, tapi juga kepentingan duniawi. Nah, ini dia, saudara. Ini kalau saudara nggak jaga fokus hidup saudara, apa yang paling penting dalam hidup kita, saudara? Ya, apakah uang? Apakah, saudaraku, kesuksesan? Apakah, saudara, ketenaran? Apakah, saudaraku, ya, sesuatu yang saudara cari gengsi? Ya. Nah, kalau saudara menganggap yang paling penting dalam hidup ini adalah cari uang, ya. Nah, saudara masuk dalam kesibukan. Ya, kesibukan, dan cirinya akhir zaman ini, saudara, adalah kita akan dikuasai oleh satu hal namanya ketergesaan. Nah, saudara, kita lihat apa kata hamba Tuhan Dallas Willard next. Ya, ini dia. Ya, Dallas Willard, seorang yang sangat mempengaruhi hidup saya, ya, tentang kerajaan Allah, tentang pemuritan, tentang, ya, saudara, disiplin rohani, ya. Dallas Willard menulis buku judulnya Divine Conspiracy, ya, tebal sekali, mungkin berapa itu, 400 halaman atau berapa. Nah, saudara, tapi buku itu paling mempengaruhi saya, ya, dalam hidup pribadi saya, pengertian saya tentang kingdom, kerajaan Allah, dan tentang apa, saudara, tentang murid, apa itu murid dalam kerajaan Allah, dan tentang disiplin-disiplin rohani. Nah, saudara, Dallas Willard satu hari dia tulis begini, saudara, ketergesaan adalah musuh kerohanian kita pada masa kini. Anda harus mengeliminasi ketergesaan dengan kejam, dengan keras dari hidup Anda. Ya, dia bilang hurry is the greatest enemy, ya, in our times. Ya, you have to be ruthlessly eliminate hurry in your life. Ya, saudara. Nah, ini penting. Saudara, satu hari seorang hamba Tuhan, saudara. Ya, dia, ya, hidup, saudaraku, udah sukses umur 23. Dia umur 23, jemaatnya, saudaraku, sudah 7.000. Bayangin, saudara. Wow. Dia luar biasa. Ya, saudara, dipakai istilahnya, saudara, ya. Dia luar biasa, umur 23 aja udah menggembalakan jemaat yang besar. 7.000, dia khotbah satu hari, saudara, sampai 4 kali. Ya. Nah, satu kali dia udah stres, saudara. Nggak kuat lagi. Dia mau menyerah, bahkan, saudara, berpikir yang aneh-aneh, mau mengakhiri hidupnya. Udah nggak kuat, saudaraku. Ya, satu hari dia minta nasihat sama seorang hamba Tuhan yang juga, saudaraku, ya, punya gereja besar dan sibuk kayak dia. Khotbahnya juga lebih lagi, 5 kali. Ya. Nah, dia minta nasihat, saudara. Tapi ternyata, saudara, hamba Tuhan yang kasih dia nasihat,
ya, itu besoknya keluar di koran, saudaraku, dia jatuh dalam dosa, ya, dia saudaraku selingkuh dengan sekretarisnya dan akhirnya bercerai, dan saudaraku rusaklah gereja ini, hancur. Nah, dia begitu frustrasi, ya, kenapa? Ya, justru hamba Tuhan, ya, mestinya orang yang luar biasa kan, saudara, mestinya dia rohaninya kuat dong, ya, masa dia jatuh dalam dosa? Aduh, ya gimana kalau dia aja kayak gitu, gimana jemaat? Wah, dia frustrasi. Akhirnya dia sampai mau meninggalkan pelayanan, saudara. Nah, satu hari dia dimentor oleh cucu muridnya Dallas Willard. Nah, dia ya ditanya, kamu tahu nggak kenapa kamu seperti ini, stres? Kenapa kamu mau menyerah? Kenapa kamu burn out? Nggak tahu, Pak. Tahu nggak penyebabnya? Nggak tahu. Ya, ini saya belajar dari Dallas Willard. Ini dia, ya. Karena kamu nggak tahu, musuh terbesar kamu, ya, bukan setan, bukan, ya, bukan yang lain-lain. Ini musuh kamu yang terbesar, namanya ketergesaan, hurry. Wow, dia kaget, saudara, hamba Tuhan ini. Ya, dia mulai terbuka, saudara. Dia bilang, kok bisa gitu ya? Iya. Nah, dari mana kamu belajar? Dari hamba Tuhan Dallas Willard ini. Akhirnya orang muda ini, saudara, minta dimuridkan, ya, oleh cucu muridnya Dallas Willard ini, saudara. Akhirnya, ya, dia, saudaraku, mengalami breakthrough dalam hidupnya. Ya, sekarang, saudaraku, dia pimpin jemaat yang sangat luar biasa. Ya, bertumbuhnya luar biasa. Bukan hanya banyak, bukan, tapi, saudaraku, karakter dari jemaat ini, ya, saya belum pernah lihat. Yang hebat adalah anak-anak muda, saudara. Anak-anak muda mempraktekkan apa yang diajarkan ini. Dan mereka mengalami breakthrough yang luar biasa. Anak-anak muda radikal dipakai Tuhan, saudara. Tapi yang hebat, mereka bukan cuma hura-hura hebat. Tapi mereka karakternya luar biasa. Ya, mereka lepas dari berbagai addiction. Lepas daripada sexual addiction, daripada narkoba, daripada, saudaraku, macam-macam addiction, ya, termasuk digital addiction, menang. Anak muda loh, saudara. Nah, kenapa bisa begitu, saudara? Karena mereka tahu siapa musuh mereka, ya. Saudara, musuh kita yang terutama di zaman akhir ini. Ini tidak ada di zaman-zaman dulu, saudara. Adalah ketergesaan, hurry. Carl Jung, seorang saudara, ya, seorang psikolog, ya, hampir sejaman dengan Sigmund Freud, yang menemukan, saudaraku, introvert dan ekstrovert. Dia bilang begini, saudara, ketergesaan bukanlah dari setan, tetapi ketergesaan itulah setan. Oh, ya, dia lebih keras lagi, saudaraku, melawan ketergesaan. Ya, ini dia ngomong ini bukan arti literal, ya. Ketergesaan itu bukan dari setan, tetapi ketergesaan itulah setan. Hurry is not of the devil, hurry is the devil. Wais. Ya, saudara, apa artinya? Ya, jadi kalau saudara mau tahu, setan pakainya ketergesaan di zaman akhir ini untuk ngerusak kita, saudara, menghancurkan kita. Ya, kalau kita, saudaraku, udah kena ketergesaan, habis kita, saudara. Kita tergesa-gesa terus hidup ini. Ya, kita, saudaraku, ya, kalau udah tergesa-gesa, misalnya, coba lihat, hidup kita kan paling tergesa hari ini, saudara. Sejak kapan manusia tergesa-gesa? Sejak ada alat yang namanya smartphone. Tahun 2007 atau 2008. Ya. Steve Jobs keluarin smartphone. Itu sebuah terobosan dalam sejarah. Belum pernah ada. Ya, di dalam satu alat kecil di genggaman tangan kita. Ya, Anda bisa berkomunikasi di dalam dunia, ya, yang saudaraku, yang
yang saudara, virtual. Anda bisa berkomunikasi dengan kemana saja. Ya, itu tidak ada batasnya. Anda bisa dapat informasi di situ. Ya, Anda bisa bekerja lewat alat itu. Anda bisa lakukan banyak kegiatan. Ya. Nah, sejak itu manusia hidup dalam ketergesaan yang nggak ada habis-habisnya. Kalau nggak percaya waktu bangun tidur, apa yang saudara lihat dulu? Smartphone kan? Istri wajahnya belum diusap, iPad sudah diusap. Istri saya udah ketawa, ya kan? Nah, itu dia saudara. Begitu saudara kena smartphone, udah itu. Saudara dikuasai oleh ketergesaan. Langsung beda kan? Otaknya langsung hormonnya keluar tuh saudara. Ya, hormonnya disebabkan oleh ketergesaan. Udah moodnya udah lain saudara. Ya, akhirnya saudara hari itu nggak saat teduh. Lihat aja, nggak saat teduh saudara. Nggak nyembah Tuhan. Ya, ikut mesbah doa juga asal-asalan udah. Ya kan? Sambil apa? Ini bukan nyindir ya, bukan mengingatkan, oke? Sambil ikut mesbah, sambil lihat apa? Facebook, sambil lihat apa, saudaraku? Sambil lihat Instagram. Nah, mulai ketawa-ketawa pengalaman, ya kan? Nah, saudara, kelihatannya serius dengerin session. Nggak tahu nih sekarang dengerin bener-bener atau masih lihat Instagram. Ayo cepat saudaraku. Nah, itu ketahuan tadi itu. Ya. Oh, saudaraku, sambil dengar saudaraku session tidak fokus. Makanya musuh terutama dalam pertumbuhan rohani adalah ketergesaan. Ya, dan ketergesaan datangnya dari alat kecil ini yang namanya smartphone. Ya, saudara, dengar, smartphone adalah hamba yang baik, tapi dia Tuhan yang jahat, saudara. Kalau saudara diperhamba oleh dia, dia jadi Tuhan, saudara. Saudara akan hancur hidupnya. Dia akan memperbudak saudara. Dia akan bawa saudara. Akhirnya hidup saudara tidak ada waktu. Tidak ada waktu buat Tuhan. Tidak ada waktu buat keluarga. Tidak ada waktu bahkan buat diri sendiri, saudara. Saudara hidup dari satu waktu ke waktu, saudara dikuasai oleh waktu ini, saudara hidup tergesa-gesa, tidak lagi bisa mengatur diri saudara diatur oleh ketergesaan itu. Akhirnya saudara hancur, berbagai hal hancur. Makanya kalau kita nggak menang terhadap ini, saudara, ya dikuasai oleh ketergesaan, Yesus datang kita nggak ikut, saudara, nggak siap. Saudaraku, kita harus menguasai smartphone ini, jangan dikuasai oleh dia. Saudaraku, kita jangan mau diperbudak oleh dia. Ya, nah ini penting, saudara. Lalu, ya yang terakhir saya mau sampaikan, apa jalan keluarnya kalau begitu? Ya, nah nggak usah dibuka ayatnya, saya yang bacakan aja. Lukas 21 ayat 34 sampai 36, khususnya 36. Jalan keluarnya apa? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. Nah ini, jalan keluarnya berjaga-jaga sambil berdoa supaya kamu dapat kekuatan. Nah, apa ini, saudara? Ya, inilah mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Ya, makanya Dallas Willard mengajarkan, saudara, kalau kita mau menang atas ketergesaan, praktek disiplin rohani. Ya. Nah, bagaimana caranya? Saya ulangi lagi, saya pernah sampaikan ini, saudara. Ya, ada 3 ya, saudaraku, peranan ya yang penting ya, saudara, di dalam mempraktekkan disiplin rohani. Yang di atas peranan Roh Kudus, yang di bawah peranan kita. Ya. Nah, ada 2 peranan kita dan ada 1 peranan Roh Kudus. Yang di tengah, saudaraku, yaitu adalah peranan komunitas. Ya, peranan komunitas.
Nah, saudara, mari kita lihat, saudaraku, apa peranan Roh Kudus. Ingat, saudara, kalau nggak ada Roh Kudus, kita mau praktek disiplin, kita nggak akan menghasilkan kekuatan tadi itu. Saudara mau beroleh kekuatan, tahukah saudaraku, disiplin rohani ada kekuatan di dalamnya? Disiplin rohani itu apa? Bahasa lainnya adalah ibadah. Ya, latihlah dirimu beribadah. Nah, itu disiplin rohani, saudara. Ya, jadi kita kalau mau menantikan kedatangan Tuhan mesti praktek disiplin rohani, ibadah. Ya, apa katanya, latihan badani terbatas gunanya. Ya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk yang sekarang, dunia yang sekarang ini, maupun untuk dunia yang akan datang. Ya, disiplin rohani itu ada kuasanya karena itu ibadah. Ya, ibadah itu ada kuasanya, saudara. Nah, pada akhir zaman Paulus bilang ada orang yang secara lahiriah kelihatan beribadah, tapi tidak ada kuasa ibadah, tidak ada kekuatan. Ya, tadi Yesus bilang berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Beroleh kekuatan. Ada kuasa dalam ibadah, saudara. Ya, kuasa. Ya, kalau kita beribadah, saudara, ada kuasa yang melepaskan kita dari ikatan-ikatan, melepaskan kita dari apa aja, saudaraku, yang kita diikat. Dia bisa lepaskan kita dari banyak hal, saudara. Dari adiksi apapun, ada kuasa. Ya, saudara. Nah, tapi gimana caranya beribadah yang benar, praktek disiplin rohani? Pertama, harus ada peranan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita, ya, saudara, menjadi muridnya Kristus. Roh Kudus memampukan kita, saudara, untuk kita jadi pemagangnya Tuhan Yesus. Roh Kudus, ya, memimpin Yesus. Dikatakan, ya, Yesus pun penuh dengan Roh Kudus, saudara. Penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus membawa dia kemana? Ke padang gurun. Wih, saya pikir ke Hawaii. Ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ya, itu peranan Roh Kudus, saudara. Dia bawa Yesus saja, bayangkan, dibawa oleh Roh Kudus untuk praktek disiplin. Yesus saja praktek disiplin. Ya, Yesus ngapain, saudaraku? Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk puasa, praktek silence. Dia praktek apa? Solitude. Dia praktek apa, saudaraku? Merenungkan firman. Iya kan? Walaupun dia adalah firman itu sendiri. Ya, sampai dia bilang manusia hidup bukan hanya oleh roti. Ya, dia, saudaraku, praktek itu. Ya, Tuhan Yesus praktek doa semalaman di situ, saudara. Dia praktek, ya, disiplin rohani. Itu karena peranan Roh Kudus. Nah, itu dia. Yesus saja bergantung kepada peranan Roh Kudus. Nah, apalagi kita. Ya, jadi itu bagian Tuhan. Nah, bagian kita ada dua yang kita perlu lakukan, saudara. Ya, yang kanan bawah, rencana praktek disiplin rohani secara intensional. Ya, ini penting, saudara. Saudara harus punya rencana yang intensional. Ya, disengaja saya mau praktek disiplin rohani. Intensional, jangan ya udah nanti gampang. Pak, ini saya belum ada waktu sekarang. Nah, ini orang yang mentalnya nunggu kedatangan Tuhan, dia pikir masih lama, nggak apa-apa. Tuhan Yesus datangnya masih lama. Ya, nanti aja kapan-kapan Pak, ini kita lagi sibuk. Nah, itu dia kan. Kita lagi nggak ada waktu, gimana sih Pak ini? Nah, ini dia. Orang ini akan miss ketika Tuhan datang nanti. Dia nggak merencanakan disiplin rohani. Ya, maka dia merencanakan kegagalan. Ya, saudara. Jadi ini yang pertama, ini yang harus jadi bagian kita. Kedua bagian kita apa, saudara?
Nah, kerjasama sama Roh Kudus, ya kita akan mengalami latihan lewat penderitaan, saudara. Nah, ini ujian cobaan hidup sehari-hari. Roh Kudus akan latih kita. Waktu dia pimpin Yesus, saudaraku, masuk ke padang gurun, Roh Kudus juga yang pimpin dia untuk dicobai. Kenapa, saudaraku? Tanpa ujian cobaan, ya kita nggak latihan, ya kan? Kita nggak akan latihan sampai kita tekun. Jadi, saudara, cobaan dan ujian itu bikin kita latihan, belajar terus, belajar terus sampai kita menang, saudara. Ya, ujian kan begitu. Coba kalau nggak ada ujian, kita nggak belajar. Jujur, kita nggak belajar. Ya, begitu ada ujian, saudara, kita belajar. Ya, nah di situ kita akhirnya, saudaraku, bisa menang kalau kita praktek disiplin-disiplin rohani, baru ada kuasanya. Nah, tapi ini nggak bisa tanpa yang di tengah, saudara. Harus dalam komunitas. Ingat, makanya, saudara, Alkitab bilang, ya, Ibrani bilang, hendaklah kamu saling menasehati tiap hari. Tiap hari kita mesti, saudaraku, ada kompak. Baru bisa praktek disiplin rohani ini. Ya, kalau ada kompak, saudara, kita ada accountability. Praktek apa enggak? Ada yang tahu, ada yang nanya. Kamu praktekkan hari ini saat teduh. Kamu praktek enggak hari ini? Ya, kamu hari ini renungin firman enggak? Ya, ada. Kalau enggak ada kompak, aduh, kita enggak bisa, saudara. Dan kalau enggak ada kompak, kita enggak mungkin menang atas adiksi. Nah, saya mau tutup dengan sebuah, ya, saudaraku, cerita. Tapi ini cerita berdasarkan riset. Ya, next. Nah, ada seorang namanya Alexander Bruce, ya, atau Bruce Alexander, ya, saudara, dia orang Kanada, ya, dia mendengar seorang ahli psikolog sebelum dia membuat sebuah riset. Nah, ahli psikolog ini, saudara, dia, ya, saudara, mau meneliti sejauh mana pengaruh narkoba terhadap tikus, ya. Nah, maka yang sebelah kiri gambarnya tikus ditaruh di kandang sendirian, tikus independen. Kemudian tikus ini, saudara, ya, di dalamnya tiap hari dikasih makanan dan minuman. Tapi minumannya dua macam, saudara. Ya, minuman air putih biasa dan air narkoba. Nah, tikus ini makan, habis makan kenyang, dia mau minum, kan? Nah, pertama dia minum air yang tawar. Air tawar biasa. Biasa. Tapi satu kali dia minum air yang di sebelahnya, air narkoba. Lama-lama dia ketagihan. Tikus ini nggak mau minum lagi air yang biasa. Dia selalu minum air narkoba. Ya, jadi tiap habis makan, minum narkoba. Makan, minum. Makan, minum. Lama-lama, tahu nggak hasilnya, saudara? Tikus ini mati. OD, overdosis, mati. Nah, kesimpulannya yang ditarik oleh ahli jiwa ini, jadi, ya, tikus ini mati karena dia punya akses kepada narkoba. Jadi kesimpulannya gini, kalau kita mau bebas dari narkoba, jangan ada akses kepada narkoba. Kalau ada akses kepada narkoba, nggak ada orang yang kuat, pasti akan jatuh, pasti akan terikat, pasti akan habis hidupnya, ya kan? Pasti akan dikuasai addiction ini. Jadi buang aksesnya, tidak boleh ada akses. Nah, sejak itu keluarlah makanya, ya, saudara, peraturan yang tegas, ya. Kalau pengedar narkoba dihukum keras, ya, jumlah tertentu hukuman mati. Sekali lagi, saya bukan anti hukuman mati, bukan. Ya, tapi, saudara, teori itu dasarnya dari sini. Ya, saudara, karena, ya, teorinya bilang jangan pernah ada akses. Ya, musnahkan narkoba. Ya, saya bukan yang nggak setuju, ya. Tapi, saudara,
Ya, dasarnya karena riset ini, saudara. Habisin. Ya, narkoba jangan ada akses ke situ. Ya, saya juga setuju itu. Ya, tapi saudara, masalahnya ya, si Bruce Alexander ini menemukan kenapa ya tikus ini ya kok bisa terikat addiction. Nah, dia bikin lagi, dia ulangi lagi riset ini, tapi dia bandingkan dengan yang di sebelah kanan ini, saudara. Ya, jadi dia taruh dua kandang. Pertama kandang tikus independen, persis seperti riset yang sebelumnya, ya, dibandingkan dengan yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan dia taruh tikus yang, saudaraku, berkomunitas. Wow. Tikus ini dibikin bahagia, saudara. Berbagai jenis usia, berbagai jenis. Ada prianya, ada saudaraku, tikus jantan, tikus betina, digabung, dikasih rumah-rumahan, dibikin lorong-lorong tempat main biar dia bahagia. Ya, saudara, dikasih makanan yang cukup, dikasih tempat tinggal yang nyaman, saudaraku, supaya mereka bisa bersosialisasi. Nah, kemudian saudara, sama, ditaruhlah di kandang yang kedua ini hal yang sama, makanan dan dua jenis minuman. Minuman air tawar dan minuman air narkoba. Nah, hasilnya dibandingkan dua riset ini. Perhatikan, saudaraku. Ya, yang tikus independen, saudara, sama hasilnya. Ya, ketika dia terus minum, OD, mati dia, saudara. Ya, sama hasilnya ya, mati dalam sekian lama. Nah, tapi yang aneh yang di sebelah kanan, saudara. Aneh sekali, saudaraku. Ya, ini yang membuat Alexander Bruce ya punya kesimpulan yang berbeda sesudah itu. Ternyata tikus ini, saudara, ya tikus komunitas ini, ya ada satu mulai mendekati air itu, saudara, mulai minum, ya mulai ketagihan, ya. Tapi saudara, aneh, tiap kali dia ketagihan, ya dia balik, saudara, ya kepada tikus yang temannya, dia dicium-cium oleh temannya. Nggak tahu tikus itu ngomong apa, karena saya bukan tikus, saya nggak ngerti bahasa tikus. Ya, tiap kali dia berkomunikasi dengan komunitasnya, saudara, dia bisa dipengaruhi sampai dia tidak mau lagi ke tempat itu, saudara. Ya, dia tidak mau. Ya, jadi dia nggak mati seperti tikus independen ini. Bahkan yang lebih aneh lagi, saudara, tikus-tikus yang udah sempat ketagihan, itu dicium-cium sama temennya, saudara. Langsung sakau dan kayak pelepasan gitu, saudara. Kemudian tikus-tikus ini bebas dari addiction-nya. Aneh, saudaraku, bebas. Tahu, saudaraku, hasil akhirnya tidak ada satu tikus pun yang ketagihan. Tidak ada satu tikus pun yang addiction. Wow, keren banget riset ini, saudara. Nah, saudara-saudara, jadi kalau tikus aja bisa menang kalau dicium-cium oleh saudaraku, komunitasnya. Bisa menang atas addiction, narkoba, menang. Ya, tikus aja bisa, saudaraku, menolong temannya menang. Apalagi kompak. Makanya ada kuasa di dalam kompak, saudara. Kalau saudara praktek ibadah yang sejati, kalau saudara praktek disiplin-disiplin rohani, maka ada kuasanya, ada kuasa ibadah. Saudara bisa lepas terhadap ikatan apapun. Nah, saudaraku, Yesus akan datang tidak lama lagi. Siap, kita mesti siap, kita mesti menang. Jangan kita tertawan, terikat, diperbudak oleh, saudaraku, apapun. Karena Tuhan mau kita merdeka sepenuhnya, mengalami kemenangan sepenuhnya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baik, saudara, ya, saya serahkan kembali hari ini. Nah, kalau saudara ada yang mau sharing, wow, saya dapat kebenaran ini, ya Tuhan tegur apa, ya saudara mau perbaiki apa, ya skor itu,
silakan saudara boleh sharing atau ada yang mau bertanya. Ya, silakan saya kembalikan ke Pak Hadi yang bertugas. Oke, kita masih ada waktu sampai jam 8 ya Hadi ya. Ya, terima kasih Kak Edi buat sharingnya ya, bagus sekali. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya ataupun meneguhkan, bisa langsung open mic-nya. Ya, saya meneguhkan ya, Kak Edi, apa yang dibagikan. Di bulan Februari saya kena COVID lagi, ya gejalanya ringan. Tapi kan memang harus isolasi ya, gitu loh. Nah, waktu isolasi itu ya tanpa sadar ya, bingung gitu ya, biasa aktivitas keluar kayak diisolasi ya. Nggak ketemu, sebelumnya kan saya udah mulai aktif ya keluar gitu. Di kamar, dari nonton TV, lama-lama ya itu ya, pegang handphone, akhirnya download game gitu loh teman-teman. Download game ya, dari satu game download lagi 2 game, 3 game. Ikut Koramdio, nggak mau main game lagi ya, karena kalau main game ya itu biasanya sampai malam gitu loh, sampai malam udah mulai mempengaruhi ya. Ya puji Tuhan akhirnya ya bisa mengakui ya di dalam komunitas ya, saya berani karena ya tidak ada penghakiman gitu loh ya, karena tanpa sadar itu benar ya, jadi sibuknya bukan sibuk mikirin jiwa-jiwa lagi, udah belok tuh kayak nggak ada intensional lagi gitu loh, kayaknya jadinya fokus, waduh abis ini mau dapat senjata terbaru nih, abis ini musuhnya kayak apa nih, jadi penasaran gitu loh. Jadi memang ya menurut saya ya game itu kelemahan saya lah. Saya minta tolong didoain juga ya, kemarin juga sama komunitas juga saya didoain, tapi saya bersyukur saya bertindak juga langsung waktu ada diimpartasi oleh Bapak Rohadi. Udah deh saya langsung ngaku, saya langsung delete. Jadi saya nggak kasih akses lagi teman-teman. Dan saya minta izin minta nasihat juga dari keluarga jasmani, rohani. Pokoknya saya udah nggak mau lagi di handphone saya ada game gitu loh. Karena itu tanda kutip ya kesannya kayak biar nggak jenuh, biar nggak bosen gitu loh. Ternyata itu buat saya menyimpang ya, maksudnya udah distraction gitu loh. Intinya udah nggak fokus gitu loh kayak ini. Bener, itu ketagihan itu menurut saya kita nggak sadar kita ketagihan. Sampai ada komunitas yang ngingetin, baru gitu tahu yang iya ya, ini bener nih sesuatu yang nggak baik lah ya buat saya dan juga buat orang-orang di sekitar saya. Itu aja sih saya meneguhkan sih Kak Edi. Thank you Kak Edi pengajarannya. Ya, Alkitab bilang semuanya halal bagi kita, tapi bukan semuanya berguna kan. Jadi kita bukan anti nggak boleh game ya, nggak boleh kan, ada halnya itu halal, tapi apakah benar-benar ya berguna bagi kita? Kalau nggak berguna ya kita jangan ikutin ya. Nanti kalau nggak lama-lama kita hedonisme dan kita ketagihan. Dan tapi ada yang bukan berguna ya, pornografi, wah itu mah bukan berguna. Ya itu racun buat kita. Kita mesti buang, bertobat. Tahirkanlah hatiku. Hari ini tema kita ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau meneguhkan, mau dapat berkat apa, saudara? Ya, sharing kebenaran yang saudara dapat. Silakan kalau ada. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun meneguhkan bisa langsung open mic-nya. Oke.
Atau saudara boleh masukkan ke room chat juga boleh pertanyaan kalau ada yang mau meneguhkan. Oke, baik. Shalom. Shalom, silakan Bu. Ya, selamat pagi Pak Edi. Saya mau tanya. Tadi Ya. saya tertarik sekali. Tadi Pak Edi bilang seperti prinsip tikus tadi ya. Maksudnya kalau di dalam komunitas gitu, yang mempraktekkan ya, yang mempraktekkan. Jadi kata kuncinya yang mempraktekkan gitu pasti akan terjadi sesuatu gitu di dalam komunitas itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan kompak yang belum mempraktekkan? Mempraktekkan seperti yang tadi Pak Edi ajar ya. Apakah akan terjadi sesuatu gitu seperti yang tadi prinsip tikus-tikus tadi itu yang di dalam komunitas itu. Terima kasih Pak Edi. Yang nggak akan terjadi ya kalau kita nggak praktek. Kan kita mesti jadi komunitas yang sejati. Komunitas sejati itu komunitas yang di mana Allah berdiam di tengah-tengah kita kan. Nah, kita hidup dalam terang. Hidup dalam terang itu kita hidup jujur, terbuka, ya, saling membangun terus, ya, akuntabilitas. Ya, misalnya kita nggak pernah akuntabilitas, kita nggak nanya satu dengan yang lain, kamu hari ini saat teduh nggak? Enggak. Terus dibiarin aja. Nah, itu nggak akan ngalamin transformasi hati, ya kan? Karena kita nggak akuntabilitas kan satu dengan yang lain. Nah, tapi kalau kita akuntabilitas, kita tahu, wah dia praktek disiplin rohani nih. Dan lihat, pasti mengalami ada kuasa ibadah. Ibadah itu ada kuasanya, ya. Latihan badani berguna, tapi hanya terbatas. Berarti ibadah berguna, ada kuasanya. Ya, berguna dalam segala hal. Wow. Jadi kita praktekin ya. Jadi betul kata kuncinya mempraktekkan. Oke. Ada lagi saudara yang mau bertanya? Atau mau meneguhkan? Ya, Kak Edi, saya mau meneguhkan apa yang Kak Edi bagi pagi ini. Saya diberkati banget, Kak. Cerita sedikit soal WB. Jadi, waktu ada WB itu untuk solusi kehidupan 26 Maret, itu saya waktu dengar itu, terus saya pikir aku kali ini nggak usah ikut gitu. Karena apa? Ya pikiranku, aku udah koram dulu pagi, udah kompak, terus juga ya masih di Komsel juga, terus urus kerjaan, terus di rumah juga harus tanggung jawab. Jadi kayak banyak alasan gitu di dalam pikiranku. Tapi ketika flyer itu ada dan saya sih tetap bagiin di grup Komsel maupun Kompak. Dan saya kagetnya teman-teman ini merespon nih, Kak. Dan yang saya kaget itu teman-teman BR. Jadi di BR saya itu, di BR kita itu pagi cukup banyak ya isinya, itu bisa 8 sampai 10 orang itu selalu gitu. Dan saya kaget gitu. Semua, Kak, tidak satu orang pun yang tidak join melayani, mendaftarkan diri untuk di WB kali ini. Dan itu bukan hanya yang BR pagi, karena apa? Di malam juga mereka ini ketemu di kompak-kompak. Dan kompak malam itu juga sama, Kak. Mereka yang join di Mesbah pagi, di BR, dan ada di dalam kompak, tidak satu pun yang tidak daftar. Mereka daftarkan diri. Dan ketika Ria itu telepon saya dan dia bilang, Maven kita butuh fasilitator, ketua kelompok. Kalau di WB2 ini ngomongnya ketua kelompok. Jadi ketua kelompok kita butuh banget. Nah, jadi saya ngomong sama dia, Ri, ini mereka belum ikut WB, tapi mereka ini sudah terbiasa melayani di SK maupun di BR. Mereka bisa nggak? Bisa dipasangin nanti sama yang WB. Akhirnya saya tantang mereka, mau nggak?
sebenarnya mereka mau daftar jadi peserta. Tetapi ketika saya tanya seperti itu, mereka bilang mau. Dan puji Tuhan, itu langsung terbentuk 10 grup, Kak. Wow. 10 grup itu, Amazing. kalau yang lain mungkin satu grup itu satu ketua kelompok, saya bikin 2 kelompok. Jadi 10 grup yang ada itu ada 20 orang yang mendaftarkan diri menjadi ketua kelompok. Dan yang saya itu mau meneguhkan adalah begitu kuatnya kuasa komunitas. Saya yang tadinya pikir aku nggak usah dulu gitu, karena aku udah banyak banget gitu ya. Aku bukan Wonder Woman gitu bisa semuanya. Tapi ketika saya melihat mereka semangat, ketika saya melihat mereka itu haus, dan mereka tuh bukan santai-santai juga gitu, kerja juga melayani, juga pelayanan ABCD, tapi tetap mau, dan itu membuat saya sendiri semakin jadi semangat lagi, Kak. Jadi yang tadinya saya biasa-biasa meresponi WB, akhirnya semangat nih gara-gara mereka, semangat gara-gara mereka mau gitu, komitmen untuk SK dan 8 kali pertemuan WB nanti. Itu Kak Edi. Luar biasa ya. Jadi dia karena ada komunitas, nah ini yang luar biasa. Mereka benar-benar ya mau meluangkan waktu buat orang lain, buat Tuhan, ya kan? Nah, ini saudara yang kita mesti terus ya tekankan, jangan sampai kita hidup dalam ketergesaan, nggak ada waktu buat Tuhan, nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat pelayanan, ya kan? Nggak ada waktu buat orang lain, ya. Tapi kalau untuk cari uang dia ada waktu, ya. Nah, ini yang kita mesti jaga di akhir zaman. Thank you, Maven, kesaksiannya. Ada lagi, saudara? Ya, mungkin satu lagi kalau ada yang mau meneguhkan atau mau bertanya, silakan. Ya, Oke. Lawannya ketergesaan ini kan mungkin kemalasan ya, Kak Edi ya. Bagaimana kita mungkin kita nggak, ya, bagaimana kita bisa menyeimbangi ya antara ketergesaan dengan kemalasan itu, Kak Edi. Apakah kita nggak bisa jadi ekstrim satunya gitu ya, jadi ekstrim akhirnya jadi pasif, jadi malas, nggak mau aktif gitu ya. Ya. Jadi ketergesan beda sama kesibukan ya. Orang yang sibuk belum tentu tergesa-gesa, belum tentu. Yesus itu sibuk ya. Kalau kita lihat pelayanannya, coba lihat di Markus 1. Dari pagi sampai malam dia pelayanan. Kemungkinan tuh sampai jam 1 malam ya dia pelayanan. Sibuk sekali kan, dia doain sekota. Coba bayangin sekota didoain sama Tuhan Yesus. Ya, sibuk nggak? Sibuk. Tapi besoknya dibilang, pagi-pagi Tuhan Yesus berdoa, pergi ke tempat yang sunyi. Ya kan? Jadi Tuhan Yesus sibuk, tapi dia nggak dikuasai oleh ketergesaan. Ya. Nah, ada orang ya udah sibuk dikuasai oleh ketergesaan. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya prioritas hidupnya jadi dia dikuasai oleh waktu dan dia nggak bisa atur waktu, dan dia akhirnya nggak punya waktu buat Tuhan, nggak punya waktu buat keluarga, bahkan buat dirinya aja nggak punya waktu. Ya, ini ciri-ciri akhir zaman. Ya, jadi kita harus menghindari itu. Jadi bukan sibuk, bukan. Ya, tapi tergesa. Musuh kita adalah ketergesaan, bukan kesibukan. Ya, semua orang sibuk. Ya, Yesus meskipun sibuk, dia punya waktu, dia tenang. Ya, dia punya waktu di mana dia ya menyendiri. Dia punya waktu. Jadi Tuhan Yesus itu pelayanan istirahat. Pelayanan istirahat. Ya, dia bukan pelayanan terus, tidak ada istirahatnya. Nah, itu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, Hadi. Baik. Ya, jadi
ketergesaan ini apa? Ingin instan ya Kak, ingin cepat gitu. Nah, tergesan itu gini, jadi kan gara-gara smartphone kita lihat hidup kita tergesa-gesa, ya kan? Dari pagi aja udah lihat, waduh saya mesti jawab email, saya mesti begini, saya mesti begitu, ya kan? Terus kita dikuasai oleh waktu itu sampai kita kita nggak ini lagi, nggak ada fokus prioritas, ya, nggak fokus, nggak ada prioritas ya, nggak ada prioritas. Akhirnya, nah prioritas yang terpenting kan buat Tuhan kan, nggak ada lagi. Jadi kita nggak saat teduh, ya bolong-bolong terus, nggak, ya walaupun kita misalnya ya nyembah Tuhan sih, beribadah, ikut doa pagi, tapi sebenarnya kita enggak, ya kita sebenarnya dikuasai sama smartphone, sambil kita ibadah kita lihat smartphone. Nah ini nih hari Minggu juga dengerin khotbah, ya dia sambil lihat Google, ya kan. Nah itu saudara yang kita mesti hindari ya. Kalau kita nggak menang terhadap ini nih, digital addiction, kita nggak bakal menang gitu, menghadapi tadi itu hedonisme, addiction, kita terikat nanti di dalamnya. Ya aneh sekali. Kita ya kalau buat Tuhan nggak ada waktu, tapi nonton Google bisa berjam-jam, ya kan? Nah kita lihat smartphone bisa, jam-jaman itu. Terus saja usap-usap itu kan. Pipi istri belum diusap. Oke, baik. Ya, selamat pagi Pak Edi. Ya. Pagi. Saya mau kasih ini nih, Pak. Kalau ketergesahan itu efek daripada keserakahan ya Pak Edi. Keserakahan. Jadi kita tuh mau ini gitu. Pentingan dunia mau, terus yang di luar kemampuan kita jadinya banyak gitu. Tapi kan kita sama Tuhan udah dikasih Roh Kudus di dalam kita. Jadinya tanpa ada Roh Kudus tuh kita tuh keinginannya banyak, Pak Edi. Jadi akhirnya kita tuh keinginannya banyak, akhirnya semuanya sia-sia. Karena nggak ada yang kita dapat, semua ketergesahan. Sedangkan ketergesahan itu mengakibatkan hidup kita stres. Roh Kudus jadi dalam kita tuh enggak bekerja maksimal. Hidup kita, waduh nggak ada ketenangan. Akhirnya semuanya jadi sia-sia. Sedangkan kita hidup harus mengandalkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, terus memberikan kita hikmat, mana yang baik kita lakukan, mana yang enggak. Jadi keputusan kita tuh yang terbaik, yang terutama gitu. Jadi nggak semua harus kita lakukan. Jadinya Roh Kudus yang memberi pilihan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, yang terpenting, yang terbaik gitu. Tapi kalau kita nggak mengandalkan Roh Kudus, waduh kerjaan kita tuh yang bukan-bukan gitu, yang nggak penting. Ntar mau ke mall, mau padahal yang penting kan ibadah. Kita mengutamakan ke mall, mengutamakan jalan-jalan, refreshing, mengutamakan apa gitu. Tapi kalau Roh Kudus yang pimpin, pasti yang terbaik. Refreshing bukannya kita nggak boleh refreshing. Roh Kudus tahu segala apa yang kita butuhkan. Oh kamu nih terlalu ini refreshing gitu kan. Mimpi kita mengandalkan Roh Kudus, tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, apa kita semua pelayanan kita mau pegang, terus refreshing kita mau semua, kita mau ke Bali, kita mau kemana gitu kan. Akhirnya kita ketergesahan. Apa-apa semua dilakukannya, persiap-siapin perlengkapan terburu-buru. Roh Kudus tuh nggak sempat bekerja. Nah, tapi kalau kita tenang, ikutin, mengalir, Roh Kudus bekerja terus, pimpin kita. Kamu harusnya ke sini, gitu. Jadi kita hidup harus mengandalkan Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus yang terutama, terbaik, terpenting, teruntung. Ya, jadi pekerjaan kita tuh bukan yang sia-sia, yang tidak menghasilkan apa-apa gitu, tapi yang berguna. Ya, betul. Prioritas kita apa dalam hidup ini? Makanya dibilang
jangan terikat oleh kepentingan duniawi. Ya, kepentingan. Apa yang paling penting buat kita? Apakah? Jadi biotika, ya, biotikos itu artinya ya kita terjerat oleh kepentingan duniawi. Jadi, nah kita nggak lihat kepentingan yang rohani, tapi yang duniawi. Ya, apa yang paling penting buat kita? Misalnya, ya, paling penting uang. Nah, udah kita cari uang. Nah, akibatnya itu yang menyebabkan kita tergesa-gesa hidup ini. Ya, jadi ya itu banting-bantingan itu kan. Banting setir, banting tulang, banting harga, banting istri, banting anak, semua dibanting ya kan, supaya dapat duit. Nah, udah kita masuk ke dalam keterikatan, dalam ketergesaan itu, dan hidup kita hancur. Ya, jadi kita mesti cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu, nah itu prioritasnya, kerajaan Allah. Maka yang lainnya ditambahkan, jangan dibalik. Ya, oke, baik, Pak Adi, karena waktu ya kita harus selesaikan. Ya. Dan saya serahkan kembali. Sampai ketemu minggu depan. Ya, makasih Kak Edi buat sharingnya. Terima kasih Kak Edi. Makasih Makasih semua. Kak Edi.